Halo Sobat Asik View, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kali ini, Alpha akan melanjutkan seri James Bond ke-18 berjudul Tomorrow Never Dies. Film ini dirilis 2 tahun sesudah film GoldenEye, dan film ini disutradarai oleh Roger Spottiswoode. Dan tentu saja, film ini masih dibintangi oleh Pierce Brosnan sebagai James Bond. Dan artis terkenal lainnya seperti Michelle Yeoh, Terry Hatcher, dan sejumlah nama besar lainnya. Tanpa pola banyak cincong, langsung aja kita ke alur ceritanya. Cerita bermula saat James Bond ditugaskan untuk mengawasi dan memberi informasi kepada markas mengenai transaksi jual beli senjata ilegal yang dilakukan kelompok teroris di perbatasan Rusia. It's like a terrorist supermarket. Di sana banyak toko penting teroris. Salah satunya ialah seorang ahli teknologi teroris asal Amerika Serikat bernama Henry Gupta yang kebetulan sedang membeli encoder pengacak sinyal GPS. They use it to control their navigation satellites, the GPS system. Setelah mendapat informasi yang cukup, dengan terburu-buru, Laksamana Rebek dari Royal Navy langsung memberi perintah untuk meluncurkan rudal ke pasar gelap tersebut. M pun protes karena Bond masih ada di sana. Namun di luar dugaan, di sana ternyata terdapat sebuah jet yang membawa torpedo nuklir. Markas panik langsung memerintahkan untuk pembatalan rudal. Namun rudal sudah di luar jangkauan. Captain sir, missile out of range. Di situasi genting, dengan sigap, Bond langsung membuat keributan di pasar tersebut. Bond pun mencuri jet berisi torpedo tersebut untuk dibawa keluar dari jangkauan tembakan rudal agar tidak menimbulkan kerusakan yang fatal di daerah tersebut. Dan Bond pun harus terlibat aksi baku tembak dan baku hantam. Dalam jet, Bond sempat dicekik oleh salah satu pilot yang kebetulan pingsan. Dan di belakang, sebuah jet yang mengejar akan menembak jatuh jet Bond. Namun, dengan lihai, Bond berhasil melemparkan pilot tersebut dan menghancurkan jet musuh, dan misi pun berhasil. White Knight to White Rogue. I've evacuated the area. Sementara itu, di belahan dunia yang lain, Raja Media Berita, Elliot Carver, pimpinan utama Carver Media Group Network (CMGN), sedang memulai rencananya untuk memicu perang antara Inggris dan Cina karena ia tidak mendapat hak siar eksklusif di Cina. Dengan bantuan Gupta sebagai tangan kanan Carver, ia mengacaukan sinyal GPS dan membuat kapal perang Inggris HMS Devonshire seolah-olah memasuki laut Cina, sehingga pihak militer Cina mengira Inggris memasuki wilayah teritorial Cina. 这是你们最后一次警告，你们已经在中国领海。Yes, sir. Satellite fix. We are in international waters and will defend ourselves if attacked. Copy all this to the Admiralty urgent. Di samping itu, ternyata di sana ada kapal siluman Carver yang dikomandani oleh Stamper. Kapal tersebut menembak torpedo bor kendali yang membuat kapal Inggris tenggelam. Knock knock. Full damage report. Give them our position. Right. Abandon ship. Stamper juga membunuh korban selamat dari kapal Inggris tersebut menggunakan persenjataan Cina. Supaya adu domba berjalan lancar, tak lupa mereka juga mengambil rudal dari kapal Inggris yang tenggelam agar dapat ditembakkan ke Cina pada waktunya nanti. Pihak Cina yang mendeteksi hilangnya kontak dengan kapal Inggris langsung segera mengirimkan 2 jet tempur kembali untuk menyelidiki keberadaannya. 2 jet tempur yang bingung kenapa kapal Inggris tenggelam tanpa sebab, tiba-tiba mereka ditembak jatuh oleh kapal siluman Carver, sehingga pihak Cina mengira Inggris yang memicu perang. Munculnya headline berita koran CMGN yang berjudul "Awak kapal armada laut Inggris dibunuh" membuat M dan Bond menyimpan rasa curiga terhadap media Carver tersebut. Karena peristiwa yang baru terjadi beberapa jam lalu, media Carver langsung mengetahuinya dan mengeksposnya.
Terdesak dengan berbagai pihak dan sinyal untuk berperang melawan Cina, Laksamana Ribut akhirnya mengirimkan beberapa armada Angkatan Laut Inggris untuk bersiap dan berperang. Sementara itu, Anne meminta Bond untuk menyelidiki kasus ini dengan menghadiri gala dinner yang akan diadakan Media Carver di Hamburg, Jerman. They're celebrating the launch of a new satellite because now he... Di Hamburg, Bond bertemu dengan Key untuk mendapatkan alat canggih berupa mobil BMW modifikasi, ponsel super, dan alat canggih lainnya ala film James Bond. Fingerprint scanner and a 20,000 volt security. Malam pun tiba, Bond pun datang dan menyamar sebagai seorang bankir, lalu memurunkan diri kepada Carver. Bond. James Bond. Tiba-tiba, seorang wanita cantik bernama Wei Lin mendatangi Carver dan mengaku sebagai wartawan swasta dari Cina, dan ia memperkenalkan diri kepada Carver. Wei Lin sangat kagum akan kinerja Media Carver, dan tentunya Carver lebih tertarik berbincang dengan Wei Lin daripada Bond. Bond pun tak sengaja bertemu dengan Paris, istri Carver yang ternyata pernah menjadi pacar Bond. Seperti yang kita tahu, bukan James Bond kalau nggak punya banyak koleksi wanita. Bond pun berbincang dengan Paris, tapi tiba-tiba percakapan mereka harus usai karena Carver datang menghampiri istrinya. Bond pun menyinggung Carver dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup mencurigakan, dan tentu saja Carver sangat tidak nyaman. Or people. Or even a ship. I'd be lost at sea. Adrift. You have a vivid imagination for a banker. Saat selesai berbincang, Carver memerintahkan Stamper dan anak buahnya untuk menghabisi Bond dengan alibi panggilan telepon. Mereka membawa Bond ke dalam ruangan kedap suara lalu memukulinya. He wants to know why. Namun seperti biasa, dengan cerdik, Bond berhasil membalikkan keadaan dan melarikan diri. Setelah berhasil mengalahkan anak buah Stamper, Bond memadamkan listrik saat Carver sedang siaran langsung, dan Bond langsung meninggalkan acara tersebut. Carver yang geram karena acara yang dikacaukan dan terlebih lagi rasa curiga kepada istrinya karena Gupta memberikan sebuah rekaman CCTV di mana Bond ternyata bukan seorang bankir, melainkan mata-mata Inggris yang selalu berhasil dalam menjalankan misinya. Di sisi lain, bukannya pulang bersama Carver, Paris malah mendatangi Bond, dan faktanya ia masih mencintai Bond. Dengan suasana cinta masa lalu, mereka pun bermantap ria. Pagi pun tiba, Paris memberitahu Bond bahwa Carver punya sebuah lab rahasia di atap gedungnya dan sangat dijaga ketat. Tanpa banyak cincong, Bond pun berangkat lalu menyusup ke dalam gedung tersebut. Di dalam lab, ia menemukan alat yang dimana itu adalah sebuah encoder pengacak GPS milik Gupta, dan Bond pun mengambilnya. Saat hendak keluar dari lab, Bond berpapasan dengan Wei Lin yang ternyata seorang mata-mata asal Cina. Namun Wei Lin ketahuan oleh anak buah Carver, namun malah Bond harus dikejar-kejar oleh anak buah Carver. Setelah Bond berhasil lolos dari tempat tersebut, ternyata Carver sudah mengetahui bahwa Bond lah yang mencuri encoder GPS miliknya, lalu mengancam Bond jika ia tidak mengembalikan alat itu, maka Paris akan dibunuhnya. Carver pun menyuruh Bond kembali ke kamar hotelnya. Dalam kamar hotel Bond, Paris ternyata sudah dibunuh oleh Dr. Kaufman, anak buah dari Carver, dan Carver akan membuat skenario bahwa Paris tewas dibunuh oleh Bond. Di parkiran, anak buah Carver dan Stamper berusaha mengambil encoder tersebut dari mobil Bond. Namun, usaha mereka sia-sia karena mobil itu tahan terhadap segala serangan, mulai dari palu, linggis, samurai, pentungan hansip, dan benda-benda pembobol lainnya. NANI? Kaufman memerintahkan Bond agar membuka mobilnya, namun dengan cerdik, Bond berhasil mengecoh Kaufman lalu membunuhnya. Wait, I'm just a professional doing. Di luar, Bond kemudian berhasil meloloskan diri
dengan masuk ke mobilnya, dan kita akan melihat Bond melakukan aksi yang sangat menegangkan untuk kabur dari tempat tersebut. Setelah berhasil meloloskan diri, Bond kemudian pergi ke perbatasan Cina Selatan dengan bantuan temannya, agen CIA Jack White. Untuk mengetahui letak pasti kapal Inggris yang tenggelam tersebut, gunakan encoder yang diambil tadi dari lab Carver. Setelah seluruh peralatan sudah lengkap, Bond pun menyelam ke dalam laut dan memasuki kapal Inggris yang tenggelam di awal scene tadi, dan sekaligus untuk mencari bukti. Ternyata, salah satu rudal sudah hilang. Bond tidak sengaja bertemu dengan Wei Lin yang juga menyelam dan mencari informasi. Setelah mereka keluar dari laut, tanpa diduga mereka sudah dikepung oleh Stamper dan dibawa ke cabang gedung Carver di Vietnam. Mereka pun bertemu dengan Carver, dan di sana ternyata ada Jenderal Chang dari pihak Cina yang membantu Carver untuk melaksanakan rencananya. For months. Both our governments know what you and General Chang are up to. Saat Stamper lengah, Bond dan Wei Lin yang melihat kesempatan langsung beraksi dan mereka pun berhasil melarikan diri dengan loncat dari atas gedung dengan cara yang ekstrim. Di bawah, mereka menaiki sebuah motor lalu dengan cepat pergi dari sana. Carver yang emosi langsung memerintahkan helikopternya untuk mengejar mereka. Aksi kejar-kejaran pun tidak terelakkan. Sampai akhirnya, Bond dengan certiknya berhasil menghancurkan helikopter tersebut dan lolos dari anak buah Carver. Bond dan Wei Lin pun sepakat untuk bekerja sama untuk menghentikan Carver. Wei Lin berhasil menemukan kapal siluman Carver di Teluk Halong, Vietnam. Bond dan Wei Lin pun kemudian menghubungi kepala militer kedua negara mereka, Inggris dan Cina, untuk memberitahukan rencana Carver yang sebenarnya. Chinese aren't the enemy. Carver's been playing both sides for fools. Yeah, that's it. Mereka pun menyusup ke dalam kapal Carver. Namun, Wei Lin harus tertangkap. Namun dengan cerdik, Bond mengecut Stamper yang mengira Bond tertembak mati dan jatuh ke laut. Di dalam, Carver dengan santai yang menjelaskan rencana kepada Wei Lin bahwa tujuannya ialah menembakkan rudal curian dari kapal Inggris ke Beijing agar dapat membunuh seluruh anggota pemerintahan Cina dan menggantikannya dengan pemerintahan yang baru yang dipimpin oleh Jenderal Chang yang pro terhadap rencana Carver agar media Carver dapat akses penuh untuk menjadi media berita terbesar di sana. Tanpa diduga, Bond masuk ke dalam ruangan tersebut dan kemudian menyandra Gupta dan meminta pertukaran antara Gupta dan Wei Lin. Namun di luar dugaan, Carver justru membunuh Gupta, tapi Bond pun sudah memasang peledak dan meledakannya. Karena ledakan tersebut, kapal siluman Carver dapat terdeteksi oleh radar Angkatan Laut Inggris. Wei Lin pun berhasil lolos dan ia pergi untuk melumpuhkan mesin kapal, sehingga kapal pun berhenti. Ducks here. Engine room. Namun, Stamper berhasil menangkapnya dan mengikatnya. Di sisi lain, Bond harus terlibat baku tembak dengan anak buah Carver. Saat Bond ingin pergi ke ruang kendali, Carver memojokkan Bond. Namun Bond dengan lihai berhasil membunuhnya dengan mengarahkan torpedo bor kapal tersebut kepada Carver, dan ia pun tewas mengenaskan. Kemudian,
Bond mencoba menghancurkan rudal yang akan diluncurkan. Namun, lagi-lagi, Stamper datang dan membawa Waylin yang terikat lalu melemparkannya ke dalam laut. Dan Bond pun harus terlibat baku hantam lagi dengan Stamper. Drop it, Mr. Bond. Or I drop your friend. Bond akhirnya membunuh Stamper dengan mengaitkan kakinya ke peluncur rudal, dan peluncur tersebut meledak bersama Stamper. Bond selamat karena ia terjun ke dalam laut dan bergegas menyelamatkan Waylin yang terikat, kemudian memberi napas buatan kepadanya. Dengan terapung-apung di puing, mereka beromantis ceria di laut yang dingin. Dua sejoli ini berhasil menyelamatkan negara mereka dari perang. Overall, seri 007 kali ini cukup bagus, ditambah plot dan kualitas sinematografi yang top marko top untuk film blockbuster pada masa itu. Di IMDb sendiri, film ini mendapat rating sebesar 6,5. So, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kita harus hati-hati terhadap berita di media, karena belum tentu berita itu sesuai dengan keadaan di lapangan. Gua Alpha, sampai jumpa di seri James Bond berikutnya.